semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah berkunjung ke videoku yang ini. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan media ajar mata pelajaran Al-Quran Hadis yang telah saya buat. Nah, materinya ini tentang hukum nun sukun atau tanwin, yaitu ada di kelas 4. Jadi nanti siswa itu belajarnya berkelompok. Nah, kalau saya bikinnya itu 6 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok itu ada 6 orang. Nah, nanti siswanya itu ngapain? Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana apa saja sih hukum-hukum nun sukun atau tanwin itu, kita jelaskan bagaimana contohnya, bagaimana cara membacanya, kita bantu latihan bagaimana mereka menganalisis hukum nun sukun atau tanwin itu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita berikan latihannya nih, cuma latihan itu bukan tertulis yang mereka mengerjakannya itu di buku tulis tok gitu, enggak, tapi kita seperti membuat games, tapi sebenarnya itu dia menganalisis gitu. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, media pembelajaran kali ini menguji atau untuk kita mengetahui sebenarnya anak tersebut, siswa kita sudah seberapa paham sih mengenai hukum nun sukun atau tanwin ini. Nah, kalau biasanya saya minta cari di Al-Quran, mereka analisis satu-satu tuh di Al-Quran yang mana hukum nun sukun atau tanwinnya. Nah, sekarang ini bukan pakai Al-Quran, tapi bahannya dari kita yang menyediakan walaupun dari penggalan-penggalan ayat Al-Quran. Nah, contohnya bahan yang pertama itu yang harus kalian siapin adalah nih, beberapa potongan ayat Al-Quran. Oke. Nah, di sini saya membuatnya bikin tabel, dibuat tabel, lalu ada 2 kolom dan beberapa baris. Nah, ini biar lebih irit aja. Nanti penggalan-penggalan ayat Al-Quran ini kita gunting satu-satu. Nih, berarti kan dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Satu kertas ini udah dapat 12 penggalan ayat Al-Quran. Jadi terserah mau kita yang gunting sendiri atau nanti per kelompok siswanya gitu yang motong sendiri, itu juga boleh. Yang penting kita siapkan bahan penggalan-penggalan ayat Al-Quran yang tentunya udah terdapat hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Jadi di sini saya ngambil satu penggalan satu ayat atau penggalan ayat yang dimana di dalamnya itu terdapat hanya satu hukum nun sukun atau tanwin, biar anak-anak nggak bingung gitu. Jadi satu penggalan cuma ada satu hukum nun sukun atau tanwin gitu. Nah, ini kalau kalian mau gunting seperti ini nih, berarti kan dapat 6 ya, itu juga boleh. Nanti ini per kertas segininya tuh dikasih ke kelompok ya, satu kertas satu kelompok, atau mau digunting per baris itu boleh juga. Nah, kalau soal ini sih terserah aja ya, nggak apa-apa, menyesuaikan dengan kalian gitu. Lalu apalagi yang dibutuhkan selain bahan penggalan ayat Al-Quran yang sudah lalu bahannya apalagi selain penggalan ayat Al-Quran ini? Oke, kalian butuh kotak-kotak seperti ini ya, dan ini pun wadah ini juga menyesuaikan bagaimana kalian mau membuatnya tuh ya kan. Izhar halqi, ini idgham bila guna, apa lagi, ikhfa hakiki, izhar halqi. Nah, lalu fungsi wadah ini apa? Nah, jadi setelah siswa itu menggunting menjadi satu baris ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan diberikan ke kelompok, nanti kelompoknya ini menganalisis hukum apa aja sih yang terdapat di dalam penggalan ayat ini. Oke, misalnya anggap aja baris yang pertama ini sudah digunting oleh siswa, dan ini bacaannya Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi di sini terdapat hukum apa sih? Terdapat hukum bacaan apa? Nah, nanti siswa menganalisis nih pasti. Oh, ini loh ada bacaan, ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, berarti nanti siswanya itu menggarisbawahi yang mana sih yang termasuk hukum ikhfa hakiki itu. Kalau sudah digarisbawahi, nanti ini dimasukkan ke dalam wadah. Nih, tadi kan ikhfa hakiki ya. Berarti dia dimasukkan ke wadahnya ikhfa hakiki gitu. Jadi mereka menganalisisnya dari penggalan-penggalan ayat Al-Qur'an yang ini. Kalau sudah mereka analisis, mereka tinggal masukin ke wadah-wadah yang ini sesuai dengan hukumnya gitu. Nanti setelah permainan sudah selesai, setelah gamesnya sudah selesai, kita tinggal lihat nih, kita ambil per wadahnya. Tapi di belakang ini, di belakang penggalan ayat Al-Qur'an ini jangan lupa dikasih nama siswa atau nama kelompoknya gitu. Nanti gunanya apa? Supaya setelah sudah semuanya dimasukkan ke dalam wadah ini, kita bisa tahu nih mana siswa yang sudah paham, mana siswa yang belum paham. Dari mana? Dari jawaban yang dia masukkan, sesuai nggak sih sama wadahnya gitu. Siapa tahu ada yang jawab yang garisinnya idgham biguna tapi dimasukinnya ke idgham bilaguna. Oke, jadi itu medianya gampang ya, cuma butuh kita ngeprint bahan penggalan untuk ayat Al-Qur'an, terus kita butuh gunting, kita sebagai guru butuh membuat kotak ini, wadah ini sebagai wadah jawaban setelah mereka menganalisis hukum tajwidnya. Sudah, itu aja. Mudah bukan? Silahkan untuk yang ingin menggunakan media pembelajaran ini dalam metode mengajar kalian, gak apa-apa banget. Kalau kalian ada saran dan masukan untuk media pembelajaran ini, mungkin ada ide-ide yang perlu dimodifikasi atau apapun itu, boleh coba tolong di-up di kolom komentar gitu ya. Saya juga bisa belajar lebih baik supaya saya bisa memperbaiki media pembelajaran ini. Kalian juga, kita sama-sama mencoba kreatif untuk membuat ide-ide media pembelajaran ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk melihat ide media pembelajaran ini. Tentunya agar menjadi pahala jariah, pahala yang terus sambung menyambung untuk saya, untuk kalian, maka jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya guru-guru yang lainnya juga bisa menggunakan media ajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.